Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari segala penyakit dan selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menuliskan ungkapan maaf. Ya, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada kita melakukan kesalahan, kita harus belajar cara mengungkapkan bagaimana menyatakan permohonan maafnya. Yang kedua, melakukan pengukuran dalam satuan sentimeter ataupun meter. Jadi bisa dari meter ke sentimeter ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, menggali informasi tentang lingkungan sekitar. Baik benda-benda yang ada di sekitar kita, ada hewannya, ada tumbuhannya. Anak-anak simak videonya ya. Anak-anak yang soleh-soleha harus tetap semangat, rajin belajarnya, patuh kepada orang tua, ingat tugas-tugasnya. Ada yang nanti di akhir pembelajaran setelah nonton video, di akhir pembelajaran ada latihan yang anak-anak tulis di buku latihan. Tulisannya yang rapi, ingat awal kalimat menggunakan huruf besar, harus tetap semangat ya. Nah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran 3, pengalaman tempat bermain. Nah, setiap hari kamu berangkat sekolah pada pagi hari, tetapi suatu saat kamu terlambat datang ke sekolah dikarenakan suatu hal. Walaupun terlambat masuk sekolah, kamu harus tetap masuk ke kelas. Nah, kalau kita terlambat, tentunya kita merasa bersalah. Misalnya kita masuk pukul 7, tapi kita sudah sampai di sekolah 7:05 misalnya. Nah, apa penyebab kita datang terlambat ke sekolah itu? Kita bicarakan dengan guru. Misalnya alasannya kenapa kita terlambat. Misalnya, maaf Pak, saya terlambat, mobilnya tadi mogok. Atau misalnya, maaf Pak, saya terlambat, sepeda saya bannya pecah dan lain sebagainya. Nah, berikutnya halaman 116. Bacalah teks berikut dengan seksama. Terlambat sekolah. Setiap hari Anton menaiki sepeda ke sekolah. Anton mengayuh sepedanya agar segera sampai di sekolah. Tiba-tiba ban sepedanya tertusuk paku. Ban sepedanya jadi kempis, sehingga Anton harus berjalan menuntun sepedanya. Sampai depan sekolah, jam tangan Anton menunjukkan pukul 7:05. Bel sudah berbunyi 5 menit yang lalu. Anton berjalan menuju kelasnya. Para siswa selesai berdoa. Mereka akan memulai proses pembelajaran. Anton meminta maaf karena ia datang terlambat. Anton berkata kepada Pak Guru bahwa ban sepedanya kempis. Pak Guru memaafkan Anton dan mengizinkannya masuk kelas. Nah anak-anak ya, mengapa kita baca tadi? Kita baca terlambat sekolah tadi untuk menjawab pertanyaan di halaman 117 ya. Nah, karena di situ ada berdasarkan bacaan terlambat sekolah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita jawab sama-sama ya. Nomor 1, bagaimana Anton setiap pagi berangkat ke sekolah? Nah, anak-anak jawab ya. Kita jawab, Anton setiap pagi berangkat ke sekolah naik sepeda. Kemudian nomor 2, apa yang menyebabkan Anton terlambat sekolah? Yang menyebabkan Anton terlambat sekolah karena sepedanya tertusuk paku. Nomor 3, apa yang dilakukan Anton ketika bannya bocor? Yang dilakukan Anton ketika bannya bocor, ia menuntun sepedanya. Nah, sekarang nomor 4. Bagaimana sikap Anton ketika datang terlambat ke sekolah?
Sikap Anton ketika datang ke sekolah, terlambat ke sekolah, Anton meminta maaf kepada Pak Guru. Nomor 5, apa yang dikatakan Anton kepada Pak Guru ketika masuk kelas? Yang dikatakan Anton kepada Pak Guru ketika masuk kelas, "Maaf Pak, saya terlambat datang ke sekolah karena sepeda saya bannya tertusuk paku sehingga kempis." Nah anak-anak, di halaman berikutnya, halaman 118, kita nyanyi dulu ya. Kring-kring ada sepeda ciptaan Pak Kasur. Kring-kring-kring ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok-tok-tok ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah anak-anak, selanjutnya kita belajar matematika tentang pengukuran sentimeter atau meter. Dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita ubah dulu ya. Masih ingat kan? 1 meter itu 100 cm. Berarti kalau 3 ada 2 cara ya. Kita kalikan dengan 100. 3 dikali 100 cm sama dengan, kan tadi sudah dikatakan bahwa 1 meter adalah 100 cm. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Nah, bisa juga dengan cara kedua. Ya, perhatikan dengan cara kedua. Ini ada 3 meter, berarti kalau dia 3 meter berarti 1 meternya 100. Jadi ada 3, 100 ditambah 100 ditambah 100. Nah hasilnya setelah ditambahkan menjadi 300 cm. Nah anak-anak, kemudian berikutnya. Sekarang jika kebalikannya, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, sekarang perhatikan contohnya ya. Kalau 400 cm sama dengan berapa meter? Nah, ada 2 cara juga ya. Caranya 400 kita bagikan 100. Nah, mengapa 100? Karena 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi dibagi ya. Nah, bisa dengan kita coret ya. Kita coret nolnya karena ini pelajaran yang mudah. Kalau dia ada nol-nolnya itu kita masing-masing kita coret. Pertama ya, nol yang di depan kita coret satu-satu, kemudian yang keduanya kita coret. Nah, terdapatlah pembagian yang baru yaitu 4 dibagi 1 sama dengan, ya itu cara pembagiannya, 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter. Ya, mudah kan? Berikutnya, nah ini ada contoh soal cerita. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, kalau dipotong itu berarti berkurang apa bertambah? Ya, bagus, anak-anak pinter ya. Kalau dia dipotong itu berarti bambunya berkurang. Nah, sekarang kita lihat, itu yang awalnya bambu Benny ada 4 meter. Dipotongnya 200 cm. Kita tulis dulu ya. 4 meter dikurang 200 cm sama dengan berapa meter?
karena yang ditanya adalah meter, sekarang kita perhatikan apakah bisa langsung meter dikurang sentimeter. Nah, kita samakan dulu. Kita samakan, kita jadikan meter semua karena tujuan akhirnya adalah berapa meter yang ditanya itu ya. Nah, jadi yang perlu kita ubah di sini adalah 200 cm-nya ya. Nah, kita buat jalan dengan cara perhatikan, kalau meternya sudah tetap berarti 200 cm-nya yang harus kita ubah ya. Nah, 200 cm yang harus kita ubah, kita tulis lagi di bawah ya. Kita buat coret-coretnya di bawah. 4 meter dikurang berapa hasil dari 200 cm ke meter, sekarang kita tulis di bawahnya ya, biar anak-anak lebih paham. Kita jadikan meter dulu. Nah, 200 cm dijadikan meter berapa? Kita buat lagi jalannya ke bawah. 200 cm karena 100 cm sama dengan 1 meter, berarti kita bagi ya, sama seperti tadi, 200 dibagi 100. Nah, kalau nolnya ada masing-masing 2, kita coret seperti tadi ya. Nol yang di depan kita coret 1, kemudian yang di belakang juga nanti 1, kemudian nol yang di depan yang kedua, di belakang juga. Dapatlah pembagian yang baru, 2 dibagi 1. Nah, hasil dari 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 meter. Nah, sekarang sudah dapat kan? 200 cm itu sama dengan 2 meter. Kita tuliskan di atas. Nah, kalau sudah 4 meter dikurang 2 meter, berarti hasilnya 4 dikurang 2 adalah berapa anak-anak? Iya, pinter. Hasilnya adalah 2 atau 2 meter. Nah, sekarang kita buat, kalau soal cerita jangan lupa kata, jadi sisa bambu yang telah dipotong ada 2 meter ya. Anak-anak perhatikan jalannya. Jadi harus samakan dulu hitungannya. Berikutnya contoh yang kedua, supaya anak-anak kalau ada soal lebih paham. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Nah, kita buat 1 meter dikurang 80 cm karena dipotong kan, berarti dikurang. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita lingkari itu sentimeter, karena pertanyaannya berapa sentimeterkah sisa pita Ani, berarti yang akan kita tuju sentimeter. Kita jadikan dulu 1 meternya jadikan sentimeter. Masih ingat kan perubahannya tadi? 1 meter itu sama dengan berapa? Iya, pinter, 100 cm. Karena yang ditanya 1 meter, ya berarti tinggal kita tulis saja 1 meter sama dengan, bisa dengan cara 1 dikali 100 cm sama dengan 100 cm. Baru kita tulis ya. Nah, kalau sudah dapat, sudah sama semua ukuran ininya, bagiannya, berarti 100 cm dikurang 80 cm sama dengan 20 cm. Ini adalah 20 cm. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, anak-anak kita akan lanjutkan ke pembelajaran 4, pengalaman di tempat bermain. Lingkungan sekitar kita banyak menyimpan ilmu pengetahuan. Nah, tugas kamu adalah menggali informasi dan pengetahuan dari lingkungan sekitar. Menggali informasi itu maksudnya mencari ya, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan.
Ada banyak hal di lingkungan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan. Lingkungan juga dapat dijadikan ide untuk membuat puisi. Nah, lingkungan kita itu bisa di kelas, di halaman, di dalam kelas, di halaman sekolah, juga bisa di kantin sekolah. Ya, seperti halaman berikutnya di halaman 121. Nah, amati lingkungan sekolahmu, lalu lengkapilah informasi pada kolom berikut. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa lingkungan sekolah kita itu ada ruang kelas, halaman sekolah, dan kantin sekolah. Misalnya di ruang kelas kita benda atau binatang yang ditemukan, misalnya kalau bendanya meja, misalnya kursi. Kalau hewannya misalnya mungkin ada cicak, ada nyamuk, ada benda yang lain misalnya ada bunga. Nah, kalau di halaman sekolah bisa kita buat misalnya benda atau binatang yang ditemukan itu misalnya ada kucing, ada kupu-kupu, ada belalang, ada benda misalnya bola, ada net volley dan lain sebagainya ya. Anak-anak bisa tulis sampai 5 saja. Kemudian kantin sekolah. Kalau kantin sekolah ada apa saja anak-anak? Iya, bagus. Ada meja, ada kursi untuk anak-anak duduk saat jajan di kantin sekolah. Kemudian ada makanan, banyak makanan yang dijual, ada duit atau uang yang berada di sana. Ada apa lagi? Iya, banyak. Misalnya ada botol kecap, botol saus dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya kita mari mengerjakan amati lingkungan sekolahmu, lalu lengkapilah informasi pada kolom berikut di halaman 124. Anak-anak melengkapinya ya, boleh 1 sampai 5 saja. Di situ sudah ada satu contoh benda atau makhluk hidup yang ditemukan, misalnya kupu-kupu. Nah, makna dari kata kupu-kupu itu adalah serangga yang mempunyai sayap berwarna-warni dan indah, biasa menghisap sari bunga. Nah, di situ Ibu contohkan 2 sampai 5, nomor 2 semut, nomor 3 cicak, nomor 4 lalat, nomor 5 nyamuk. Nah, misalnya ya, nomor 2 itu semut. Misalnya semut itu adalah serangga yang berwarna hitam, senang dengan gula. Kan semut senangnya sama gula. Misalnya, kemudian kalau cicak misalnya, cicak itu adalah hewan melata yang makanannya nyamuk dan mempunyai lidah panjang. Kemudian lalat misalnya, lalat juga termasuk serangga, jadi mempunyai makna serangga yang mempunyai sayap untuk terbang, misalnya sering hinggap di tempat yang kotor ya. Kemudian misalnya nyamuk misalnya mempunyai makna termasuk juga serangga penghisap darah ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian lihat, pelajari dalam video ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak selalu jaga kesehatan, ingat ya bahwa belajar itu adalah ibadah. Nanti kerjakan tugasnya, tugas yang dikerjakan itu disetor hari inilah ya. Besok tinggal anak-anak mengerjakan yang di buku tema, yang di buku tulisnya hari ini disetor ya. Tetap semangat ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.